Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sarana budidaya tanaman pangan. Jadi budidaya tanaman pangan membutuhkan lahan atau media tanam, bibit, nutrisi, dan air, serta perlindungan tanaman untuk pengendalian hama dan organisme lain sebagai sarana budidaya. Semua sarana budidaya harus sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin standar mutu produk. Yang pertama adalah lahan. Di lahan ini harus ada pemilihan lokasi. Lahannya dianjurkan jelas status kepemilikan dan hak penggunanya supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kemudian lahan juga harus jelas pengairannya. Lalu untuk kesuburan tanahnya harus memiliki kesuburan tanah yang baik. Jika kesuburan tanah rendah, dilakukan pemupukan baik organik maupun anorganik. Dan untuk mempertahankan kesuburan lahan, dilakukan rotasi atau pergiliran tanaman. Berikutnya adalah saluran drainase. Saluran drainase ini dibuat ukurannya disesuaikan kondisi lahan dan komoditas apa yang akan diusahakan. Berikutnya adalah konservasi lahan. Jadi lahan untuk budidaya tanaman pangan adalah lahan datar sampai dengan kemiringan kurang dari 30% yang diikuti dengan upaya tindakan konservasi. Jika kemiringan lahan lebih dari 30%, wajib dilakukan tindakan konservasi. Seperti contoh di gambar ini ya, itu adalah terasering. Nah, jadi untuk mengatasi daerah yang lebih dari 30 derajat kemiringannya. Nah, untuk selanjutnya pengelolaan lahan dilakukan dengan tepat untuk mencegah terjadinya erosi tanah, pemadatan tanah, perusakan struktur, dan drainase tanah, serta hilangnya sumber hara tanah. Berikutnya adalah benih. Jadi varietas yang dipilih untuk tanaman itu harus varietas yang unggul atau varietas yang telah dilepaskan oleh Menteri Pertanian. Benih atau bahan tanam disesuaikan dengan agroekosistem budidayanya, serta memiliki sertifikat dan label yang jelas. Jelas nama varietasnya, daya tumbuhnya, tempat asal, dan tanggal kadaluarsa, serta nama perusahaan atau penangkar yang terdaftar. Benih harus sehat, memiliki vigor yang baik, tidak membawa dan menularkan organisme pengganggu tanaman di lokasi usaha produksi. Apabila diperlukan, sebelum ditanam diberikan perlakuan atau seed treatment. Tanaman pangan dari kelompok serealia dan kacang-kacangan diperbanyak dengan menggunakan benih, sedangkan umbi-umbian diperbanyak dengan menggunakan stek. Berikutnya adalah pupuk. Pupuk adalah bahan yang diberikan pada tanaman atau lahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanah. Pupuk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pupuk anorganik, yaitu jenis pupuk yang terdaftar, disahkan, atau direkomendasikan oleh pemerintah. Contohnya adalah KCL, urea, dan TSP. Sedangkan pupuk organik yaitu pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair. Pemupukan harus memenuhi 5 tepat. Yang pertama adalah tepat jenis, yaitu jenis pupuk mengandung unsur hara makro dan mikro sesuai dengan kebutuhan tanaman, dengan memperhatikan kondisi kesuburan lahan. Berikutnya adalah tepat mutu, yaitu harus menggunakan pupuk yang bermutu baik sesuai standar yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah tepat waktu, yaitu diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan stadia tumbuh tanaman serta kondisi lapangan yang tepat. Tepat dosis, yaitu jumlah yang diberikan sesuai dengan anjuran atau rekomendasi. Tepat cara aplikasi, yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi lapangan.
pelindung tanaman. Nah, di sini pelindung tanaman harus dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu. Tindak pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dilaksanakan. Anjuran penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir apabila cara-cara yang lain dinilai tidak memadai. Dalam hal ini, petani harus mendapatkan pelatihan. Penggunaan sarana pengendalian OPT, pestisida, agen hayati, serta alat mesin dilakukan sesuai dengan anjuran baku dan dalam penerapannya telah mendapat bimbingan dari penyuluh. Pestisida adalah pengendali OPT yang dapat menyebabkan penurunan hasil dan kualitas tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung, namun efektif terhadap OPT yang menyerang. Pestisida terdiri atas pestisida hayati maupun pestisida buatan. Berikutnya adalah pengairan. Jadi budidaya tanaman harus didukung dengan penyediaan air sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Dapat disediakan sepanjang tahun baik dari air hujan, air tanah, air embun, tandon, bendungan ataupun sistem irigasi pengairan. Air yang digunakan untuk proses pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan memenuhi baku mutu air yang sehat. Pemberian air untuk tanaman pangan dilakukan secara efektif, efisien, hemat air, dan manfaat optimal. Pengairan tidak boleh mengakibatkan terjadi erosi lahan maupun tercucinya unsur hara, pencemaran lahan oleh bahan berbahaya, dan keracunan bagi tanaman serta lingkungan hidup. Sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nyalakan tombol loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.